Saat ini kita memasuki ibadah peringatan Jumat Agung untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus putranya yang tunggal di kayu salib. Mari kita hayati keiningan ini, meresapi setiap penderitaannya dan bersyukur atas kasih setianya yang tak terbatas. Selamat beribadah. Damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya Allah Bapa kami di surga, hari ini kami menyembah-Mu
Sebab kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Ya Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapa, hari ini kami merayakan kasih-Mu kepada Bapa dan cinta-Mu kepada kami manusia di Jumat yang agung ini. Ya Roh Kudus yang tetap setia membimbing kami dalam iman yang benar, kuduskan persekutuan kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini dan pesta perjamuan ini datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memeliharanya dengan penuh kesetiaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin, amin, amin. Nats yang membimbing kita dari 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah nats yang membimbing kita. Kita sambut dengan NKB 83 ayat 1 dan 2. Salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita layak merayakan perjamuan yang suci ini dan juga merayakan Jumat yang agung ini. Tuhan Yesus, Engkau yang tidak bersalah disalahkan. Engkau yang tidak berdosa disiksa dan disalibkan sampai mati. Kami mengaku di hadapan-Mu, kami masih suka menyalahkan orang lain. Kami masih menyiksa dan menekan orang lain dengan perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, Engkau rela berkorban agar manusia hidup dan selamat. Kami mengaku, kami masih seringkali tidak mau berkorban bagi orang lain. Justru kami selalu mencari yang menguntungkan diri kami dengan merugikan orang lain. Tuhan Yesus, lihat, kami belum sempurna mengikuti jalan-Mu. Kami masih jauh dari harapan-Mu. Tuhan, kasihanilah dan sayangilah kami. Dalam belas kasihan-Mu, ampunilah kami, ya Yesus Kristus. Amin. Kita menantikan belas kasihan Tuhan dengan kidung jemaat menjulang nyata atas Bukit Kala. Jika demikian pengakuan dan permohonan kita, maka Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat mencintai kita, mengasihani kita, dan mengampuni segala dosa kita. Berita anugerah ini didasarkan pada Yesaya 1 ayat 18b. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendapat pengampunan dosa. Oleh karena itu, ada firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kita untuk menjalani hidup kita di minggu kerja yang baru ini. Firman Tuhan terambil dari surat Petrus yang pertama Petrus pasalnya yang kedua, pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Pertama Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Oleh karena itu, untuk membaca firman Tuhan, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor ganjil. Kita mulai. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin untuk firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
vokal grup Komperjem Kasau akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Untuk mempersiapkan kita mendengarkan sabda Tuhan, jemaat membaca dari Yohanes 19. Sambil kita mendengarkan pujian, kita mempersiapkan bacaan kita dari Yohanes 19. Ayat 16b sampai 27. Tetapi bacalah dari ayat 1 sampai 27. Bukit Golgota, Yesus tersalib untuk tebus dosa kita. Berhias mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan kaki terpaku, Dia menderita. Oh, di Bukit Golgota, Yesus korbankan diri mati untuk kita. Pada hari yang ketiga, maut pun dikalahkan. Kebangkitannya selamatkan kita semua. Jumat Agung di Bukit Golgota, kasih karunia-Nya dinyatakan bagi dunia. Jumat Agung di Bukit Golgota, mari yang percaya bersujud menyembah Dia. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di Bukit Golgota. Oh, di Bukit Golgota, Yesus korbankan diri mati untuk kita. Pada hari yang ketiga, maut pun dikalahkan. Kebangkitannya selamatkan kita semua. Jumat Agung di Bukit Golgota, kasih karunia-Nya dinyatakan bagi dunia. Jumat
bukit Golgota. Mari yang percaya bersujud menyembah Dia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Jumat agung di bukit Golgota. Kasih karunia-Nya dinyatakan bagi dunia. Jumat agung di bukit Golgota. Mari yang percaya bersujud menyembah Dia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Rintihan pilu di bukit Golgota. Marilah kita memohon bimbingan Tuhan untuk pembacaan dan pewartaan sabdanya. Marilah berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang hadir di tengah-tengah kami di dalam Roh Kudus. Karena di sini kami berkumpul di dalam nama Yesus Putramu. Dan Engkau hadir di sini mendengarkan nyanyian-nyanyian iman kami dan kasih kami kepadamu. Dan sekarang kami diam untuk mendengarkan sabdamu. Karena sabdamu adalah makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kami untuk kami tetap kuat hidup sekarang di sini sampai pada hidup yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Bersabdalah, kami mau mendengarkan. Karena di dalam sabdamu ada kasih-Mu dan kuasa-Mu. Ada berkat-Mu yang berlimpah-limpah untuk jiwa kami, bahkan untuk raga kami. Bersabdalah, kami mendengarkan. Dan dalam bantuan Roh-Mu, kami siap untuk melakukannya. Demi Kristus kami mohon, kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bacaan kita dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu,
sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, salam. Saudara, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Tetapi kita tidak datang hanya untuk bernostalgia. Kita tidak sedang datang untuk sekedar mengingat sebuah peristiwa di masa yang lalu. Tetapi kita datang untuk menemukan pesan Yesus bagi kita hari ini di sini, dalam hidup kita sekarang. Kita sudah mendengar dan melihat dalam Injil, Yesus berjalan memikul salibnya. Ia terjatuh, bangun lagi, dan terus melangkah. Walau tertatih-tatih, ia sampai di puncak Golgota. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak buang salibnya di tengah jalan. Yesus tidak berhenti, dan juga Yesus tidak lari dari salib. Bukan karena jalan salib itu mudah, tetapi karena kasih dan kesetiaannya kepada Allah Bapanya lebih besar, sehingga ia bertahan sampai di puncak Golgota. Dan pesan Yesus bagi kita, kalau langkah kita seperti juga sedang berjalan di jalan salib, atau seperti kita pun sedang memikul salib hidup yang berat, pesan Yesus, jangan kecil hati. Jangan jatuh air mukamu di atas bumi ini. Jangan patah semangatmu. Angkat salibmu, peluk salibmu, pikul salibmu, dengan mengarahkan mata hatimu kepada Yesus. Sebab bersama Yesus, salib sebesar apapun yang sedang kita pikul tidak akan pernah membuat kita
menjadi orang-orang yang kalah di dunia ini. Kalau kita juga sedang berjalan di jalan salib, di tengah keluarga rumah tangga kita, di tengah usaha dan pekerjaan kita, seperti kita juga sedang memikul salib hidup yang berat, pesan Yesus, jangan kecil hati, jangan jatuh air mukamu, angkat salibmu, peluk salibmu, pikul salibmu, dengan mengarahkan hatimu kepada Yesus. Sebab bersama Yesus, salib hidup seberat apapun yang sedang kita pikul tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang kalah di dunia ini. Amin. Hari ini Yesus meminta kita tetaplah berjalan dalam iman yang setia kepada cinta Allah di dalam namanya. Tetaplah berharap walau kecil harapan kita. Teruslah berdoa walau doamu sangat singkat dan sederhana. Karena selama kita berjalan bersama Yesus di jalan salib sekalipun, kita tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Sebab pergumulan dan perjuangan apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah jalan. Dia selalu bersama kita untuk menguatkan kita, menopang kita, dan mengarahkan kita pada jalan keluar yang selalu Tuhan tawarkan, yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Juga di jalan salib itu bukan hanya ada Yesus yang menderita, tetapi ada juga orang-orang yang membuat jalan Yesus itu semakin berat. Tadi kalau kita baca dari ayat 1, kita lihat pada ayat yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dan duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Di jalan salib itu bukan hanya ada Yesus yang menderita, tetapi ada juga orang-orang yang membuat jalan Yesus semakin berat. Ada yang menampar dia, ada yang mengejek dia, ada yang meludahi dia, ada yang mengolok-olok Yesus. Dan hari ini kita diingatkan oleh Yesus, jangan pernah kita menjadi penyebab salib orang lain menjadi berat. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa menolong memikul salib orang lain, setidaknya kita tidak boleh menambah berat salib hidup orang lain. Amin. Jangan pernah kita menjadi penyebab salib orang lain menjadi lebih berat. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa menolong memikul salib orang lain, setidaknya kita tidak boleh menambah berat salib hidup orang lain. Saudara, saya ingat waktu kecil kelas 4 atau 5 SD, saya paling suka pergi libur di kampung nenek saya dari pihak mama. Kampung itu Mahu di atas bukit. Kenapa saya suka? Karena nenek selalu bakar ayam.
Kalau kita datang, kalau saya datang, nenek selalu bakar ayam. Dan juga di kampung hanya 3 kilometer dari rumah. Dari rumah di bawah, rumah orang tua saya, 3 kilometer ke kampung. Tetapi di kampung saya dianggap macam anak kota begitu. Anak kota perwakilan, kan kantor perwakilan di depan dekat rumah toh. Jadi kayak anak kota, jadi bukan hanya ke Bubak ke kota, tapi di kampung nenek saya itu, karena saya datang saya juga dianggap anak kota karena rumah juga di pinggir jalan. Semua keluarga alang dan bambu rumahnya, tapi rumah kami papan setengah dan tembok setengah dan tanah. Jadi ya kota gitu, kalau sudah rumahnya tanah terus ada seng sedikit, anak kota sudah. Jadi senang sekali, sepupu-sepupu saya senang sekali kalau datang dan mereka macam pokoknya saya keren sudah di kampung tuh. Kan macam anak kota begitu. Berhenti kilometer saya dari ini kampung, pergi dari kampung ke rumah. Dan yang menarik di rumah nenek saya itu, setiap sore kami pergi ke mata air. Jadi rumah kampung ini di sini, mata airnya di bawah kampung, ya sekitar hampir 1 kilo. Dan dulu ya sekitar tahun 83 mungkin ya, itu masih pakai periuk tanah. Ya beda periuk tanah untuk masak dengan ada periuk tanah yang untuk timba air itu agak mengkilat hitam. Jadi saya juga dapat periuk untuk kalau pergi ke mata air, selain mandi, pulang harus bawa air, harus junjung air di periuk. Karena saya kecil dan ada satu sepupu juga namanya Joru, dia juga dapat periuk yang kecil untuk pikul, untuk junjung. Jadi naik gitu. Dan ada kakak yang lebih besar, Bolu. Ingat ya, ada Joru, ada Bolu dan ada Nanda. Nah, Joru dengan Nanda ini kecil sama-sama, sedangkan Bolu ini besar. Dari kita di mata air itu ambil air pakai itu kok kelapa yang hitam memang khusus untuk ambil air, taruh di periuk-periuk, lalu kami pulang naik gunung, naik bukit ya. Dan si Bolu ini dia selalu ada satu-satu di kampung yang punya ember wings dulu, yang untuk taruh wings ada ember kecil. Jadi sambil dia junjung periuknya lebih besar, dia pegang juga satu ember kecil, ember plastik dengan ada itu kopak kelapa, jalan mendaki, pelan-pelan jalan. Tetapi Bolu sering ambil air dari ember, dia sering taruh di periuknya, karena waktu kami isi air itu setengah saja, karena agak sedang, jadi hanya airnya setengah. Jadi Bolu selalu isi air di periuknya Joru. Tapi Joru biasa tetap maju pelan, naik, kan jalan setapak gini, tetap maju. Dia ambil lagi, dia taruh lagi di periuknya siapa? Joru. Joru, saya di belakangnya Joru lihat, saya lihat gini baru ini Bolu dia main matam saya, dia gitu supaya saya jangan maju terus. Dia ambil lagi air, dia isi lagi di Joru punya periuk. Lalu Joru mungkin dia rasa kok berat mungkin jadi dia menoleh. Langsung laku juga go agak laku lah. Apa yang kau berhenti, dia bilang, jalan sudah, apa yang kau berhenti lah, jalan sudah. Ini Joru dia hanya lihat gini, mungkin dia rasa dia punya ini kok berat, jadi agak menoleh. Tapi dia jalan lagi, karena sulken gertak dari siapa? Bolu. Dia maju lagi, jalan lagi sedikit, Bolu ambil lagi air, taruh lagi. Jadi si Joru dia tidak lihat, jadi dia perbaiki, dia pegang kuat ini periuk, dia jalan dengan susah payah. Dan ketika Bolu mau isi lagi air pasi, Joru menoleh. Langsung Joru buang periuknya dan menangis, guling-guling di semak-semak, karena dia tidak tahan lagi. Dia rasa
sudah berat dan ia tidak tahan dengan beratnya periuk itu. Lalu dia buang, periuknya pecah. Si bolu itu jahat. Kadang tanpa sadar kita juga seperti bolu, menambah berat beban hidup orang lain lewat kata-kata kita yang tajam, sikap kita yang dingin, keputusan-keputusan kita yang tidak adil, tiba-tiba tidak mau beromong, ikut membenci tanpa tahu masalah, suka bergosip. Kita seperti bolu yang menambah berat beban hidup orang lain. Padahal mungkin orang itu sedang berjalan di jalan salibnya sendiri yang sudah berat. Kadang kita tambah berat lagi. Jangan sampai saudaramu membuang salibnya di tengah jalan hidupnya. Tuhan memanggil kita bukan untuk menambah berat atau menambah luka, tetapi supaya untuk meringankan hidup orang lain, supaya orang lain tetap setia sampai akhir. Ia tidak buang salib di tengah jalan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk hadir. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang, setidaknya jangan melukai hati orang lain. Saudara, hari ini kita mendapat 2 pesan penting dari Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan jalan salibnya. Yang pertama, seberat apapun salib yang sedang kita hadapi dan sedang kita pikul di dalam rumah tangga kita, di tengah usaha, pekerjaan, kesehatan dan rencana studi anak-anak kita, teruslah berjalan dengan Yesus. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Tuhan pasti menolong kita dengan berkat-berkat terbaiknya untuk kita menyelesaikan perjalanan, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban hidup kita dengan tuntas. Dan bagi anak-anak yang baru merayakan perjamuan perdana, yang sebentar lagi akan keluar dari rumah, entah ke Waingapu, ke Wetabula, keluar daerah, keluar Pulau Sumba, untuk tes masuk akademi atau universitas. Kalau kamu belum lulus di tahap yang pertama, jangan patah semangat. Jangan menyerah. Berdoa, belajar dan tes lagi. Tuhan pasti menolong kamu. Dengarkan. Kalau di sini sudah tidak lulus, dengarkan. Mungkin Tuhan arah ke fakultas lain. Kamu pasti mendapat kesempatan dari Tuhan untuk masa depanmu. Bagi orang tua tidak ada jalan buntu. Apapun masalah kita, dengarkan Yesus dalam hati kita. Ia selalu akan mengarahkan kita untuk menuju jalan keluar dari setiap masalah kita. Masalah kesehatan, perbaiki pola hidup kita, pola makan kita. Masalah uang, sekarang sedang banyak krisis, sehingga sebentar lagi ada macam-macam yang kita akan alami. Kreatif. Jangan satu sumber saja. Kreatif. Uang tidak turun dari langit, tapi ide turun dari langit supaya uang datang mendekat. Amin. Ya, ibu-ibu manfaatkan dapurnya. Jual makanan dan minuman online. Jual di teman SD, SMP, SMA, keluarga dekat. Hello, ibu-ibu rumah tangga. Jangan hanya mengeluh saja, hei sabun salib berat. Padahal di rumah hanya rebahan. Coba masak. Dan masak yang enak, iya. Jangan hanya mau harap semua orang beli tapi
Tidak enak. Ya orang yang satu kali saja belanja. Kedua lagi biar kita tawar ini mobil belanja kok saya. Maaf saya baru beli. Dia om kosong sudah. Karena kemarin dia coba tidak buat yang terbaik. Supaya keuangan tidak menjadi masalah dalam krisis global ini. Amin. Ciptakan. Dengar Yesus omong apa. Ini saya punya waktu 24 jam. Kita semua punya waktu 24 jam. Adil. Lihat kesempatan dan peluang dari Tuhan untuk kita tidak susah di sini. Yang kedua, jangan pernah kita menjadi penyebab salib hidup orang lain menjadi lebih berat. Kalau kita tidak bisa menolong memikul salib hidup orang lain, setidaknya kita tidak boleh menambah berat salib hidup orang lain. Jangan seperti bolu. Jangan pernah buat jahat sama orang. Jangan. Jangan buat jahat pada pasanganmu. Jangan. Buat baik sekecil apapun. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian untuk mempersiapkan kita memasuki perjamuan yang suci ini. Bersama-sama dengan semua saudara seiman di seluruh dunia dan di segala abad, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan doa syukur agung. Tuhan besertamu. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sebab Dia layak dan pantas menerima ucapan syukur kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang abadi dan mulia, sungguh layak dan sepantasnya kami bersyukur kepadamu, karena Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi sama dengan manusia, dan telah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, demi penebusan kami. Dan Engkau ya Bapa telah meninggikan dia, mengangkat dia ke surga, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, bagi kemuliaan namamu. Sebab itu bersama-sama dengan semua hamba-Mu, bahkan segala makhluk di bumi dan di surga, kami memuliakan namamu sambil berseru, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Silahkan duduk. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, sampai Ia datang kembali. Demikianlah kita memperingati dan memberitakan kesengsaraan dan kebangkitan Kristus Tuhan kita, demi keselamatan kita, sambil menantikan kedatangannya kembali. Maranatha, Tuhan datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami perjamuan ini, agar kami yang menerima roti dan anggur ini benar-benar merupakan tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Kumpulkanlah kami dalam kerajaan-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Dengarlah kami, ya Allah Bapa yang Maha Rahim, karena Kristus Tuhan kami. Jemaat, Tuhan telah menyediakan mejanya bagi orang yang percaya dan yang mengasihinya. Marilah, edarkanlah roti dan anggur, karena segala sesuatu sudah tersedia. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam
Dia. Barang siapa makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah ada jemaat yang masih belum mendapat tubuh dan darah Kristus? Silakan angkat tangan supaya dilayani oleh majelis.
Kalau di meja-meja kecil ada anggur yang lebih, bisa diberikan kepada Bapak Ibu Majelis yang masih melayani jemaat. Sekali lagi, apakah ada jemaat yang masih belum mendapat tubuh dan darah Kristus? Dipersilahkan mengangkat tangan supaya majelis terdekat melayani saudara. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan demi keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Minumlah. Jemaat Tuhan, tubuh dan darah Kristus telah menjadi satu dengan tubuh dan darah kita agar kita kuat memikul salib hidup kita sekarang sampai pada hidup yang kekal yang Ia sediakan bagi kita. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus di dalam kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri, memikul salib hidup kita masing-masing. Amin. Marilah dengan penuh syukur kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan kita menyanyikan NKB Besarlah Untungku. Suka jiwaku karena
marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat sambil kita menghantar persembahan kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam persekutuan kami, di dalam setiap nyanyian-nyanyian dan doa-doa yang telah kami haturkan di hadapan-Mu. Tanamkan sabda-Mu di dalam ingatan kami, dan sadarkan kami selalu bahwa Engkau ada di dalam kami, berjalan bersama kami, supaya kami tetap setia, memeluk dan memikul salib hidup kami sampai tuntas. Bapa, terima kasih banyak Engkau mengizinkan kami merayakan kasih-Mu dalam Jumat yang agung dan perjamuan yang suci ini. Biarlah ini menjadi bekal dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami satu hari demi satu hari, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah jalan. Engkau terus bersama kami, dan biarlah kami menyadari-Mu bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini bersama dengan semua anak-anak kami merayakan perjamuan yang suci. Teristimewa mereka akan menghadapi ujian akhir, dan dalam pertolongan-Mu mereka akan melanjutkan perjuangan untuk masa depan dan cita-cita mereka. Bapa, Engkau tahu dan mendengar cita-cita besar anak-anak kami. Engkau mendengar doa-doa dan harapan-harapan para orang tua. Kabulkanlah ya Bapa, supaya anak-anak kami mengalami-Mu, dan mereka kuat untuk terus berjuang bersama-Mu di tempat-tempat yang jauh. Ketika mereka tinggalkan Sumba, kota ini, mereka percaya bahwa Engkau bersama mereka dan akan selalu menjadi sahabat yang menolong mereka. Kami percaya Bapa, setiap anak cucu kami ada di dalam rencana dan tujuan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap anak-anak dan cita-cita mereka. Bapa yang Maha Baik, kami semua para orang tua, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Bapa, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk kami mengelola setiap berkat di tengah usaha dan pekerjaan kami supaya cukup, bahkan berlimpah untuk kami mendukung pendidikan anak kami sampai ke tingkat yang tinggi, dan juga supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi yang berkekurangan. Berikan kepada kami kesehatan dan umur yang panjang, supaya kami terus berdiri dan berjuang demi anak-anak yang Engkau titipkan dan percayakan kepada kami. Bapa, semua jemaat-Mu yang telah datang dan merayakan cinta kasih-Mu, biarlah roti dan anggur tubuh dan darah Kristus memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan dan menguatkan tubuh mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biarlah semua orang mengalami-Mu, bahwa Engkau sungguh Immanuel yang berjalan bersama kami di tengah dunia ini. Bapa, kami bersyukur hidup di Pulau Sumba yang kecil dan indah ini. Terima kasih banyak untuk hujan dan panas yang silih berganti. Terima kasih untuk sawah-sawah kami yang bertumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat. Kami tidak akan kekurangan air dari tanah yang Engkau berkati ini. Kami tidak akan kekurangan makanan dari tanah yang Engkau berkati ini. Biarlah kami semua merawat hidup kami bersama di pulau yang indah ini dengan keindahan kasih sayang
yang terus kami bagikan dengan siapapun dan dimanapun. Kami bawa pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah ini. Tolonglah mereka Bapa, di tengah krisis global, di tengah perang yang sedang terjadi di Timur Tengah. Biarlah Roh-Mu menolong para pemimpin kami, sehingga mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dan kami semua masyarakat sadar untuk kami bekerja keras dan penuh sukacita, mengolah yang ada di tangan kami, mengelola yang ada di tangan kami, untuk kami hidup cukup, hidup sejahtera dan damai. Dengarkanlah doa-doa pribadi jemaat-Mu yang sedang berkumpul saat ini. Kabulkanlah ya Bapa, seturut dengan kehendak cinta kasih-Mu bagi kami masing-masing. Karena kami datang di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, undurlah dari rumah Tuhan ini sambil mengingat, seberat apapun salib yang sedang kita hadapi dan yang sedang kita pikul, teruslah berjalan dengan Yesus. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Tuhan pasti menolong kita dengan berkat-berkat terbaiknya bagi kita masing-masing. Juga jangan kita pernah menjadi penyebab salib hidup orang lain menjadi lebih berat. Jangan. Karena lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat pada sesama. Pulanglah. Yesus berjalan bersama kita, memegang tangan kita dan mengisinya dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan ada di depanmu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di sampingmu untuk memelukmu dan melindungimu dari bahaya. Tuhan ada di belakangmu untuk menyelamatkanmu dari rancangan orang jahat. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu jika kamu sedih. Tuhan ada di sekelilingmu untuk membelamu jika orang ingin menyerangmu dan menolongmu, mengangkatmu jika kamu jatuh. Tuhan ada di atasmu untuk memberkatimu dari sekarang sampai Ia datang kembali dalam kemuliaannya yang abadi. Dengan sukacita, Yesus bersama kita, dan jangan lupa bahagia selalu. NKB 200 ayat 1 dan 2.
dengan